Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Alhamdulillah. Malam hari ini kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah yang meninggal tahun 676 Hijriah. Dan kita memakai beberapa syarah, salah satunya adalah dari kitab Bahjatun Nadirin Syarh Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah. Dan kita sampai pada hadis 165. Hadis 165. Al-Ashiru An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين ألا وإن أول خلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم Surat Al-Ma'idah. Fayuqalu li innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraqtahum muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang ke-10 dari bab ya al-amru babun al-amru bil muhafadati ala sunnati wa adabiha. Bab tentang perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya, adab-adab sunnah. Jadi di sini adalah kaitannya hadis yang ke-10 dari bab tersebut. Yaitu An Ibn Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau meninggal tahun 68 Hijriah. Radhiyallahu anhuma. Qala qama fina Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu berdiri di hadapan kita bi mau'idatin, berdiri untuk memberikan nasihat. Beliau bersabda, faqal ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, innakum mahsyuruna ila Allah Ta'ala, sesungguhnya kalian semua itu akan dikumpulkan kepada Allah Ta'ala, hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan telanjang kaki, ufah, urah, telanjang badan, ghurlan. Ghurlan artinya tidak dikhitan. Ya, ghurlan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Di surat Al-Anbiya ayat 104. Sebagaimana bada'na, kami mulai awal khalqin, membuat makhluk untuk pertama kalinya, nu'iduh, maka kemudian kami ulangi kembali,
wa'dan alaina, dan demikian adalah janji atas kami, inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami akan melaksanakan yang demikian itu. Ini di surat Al-Anbiya ayat 104, bukan 103. Di situ khata' matba'i, kesalahan tulis, kesalahan cetak di situ. Ala wa inna awala khalaik yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Dan ingat bahwasanya pertama kali yang makhluk yang diberikan yuksa, yang diberikan baju yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak, adalah Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ala, ingatlah, wa innahu sayuja'u birijalin min ummati. Ingatlah bahwasanya Ibrahim itu akan didatangkan dengan disertai beberapa orang dari umat. Fa yu'khadhu bihim data shimal. Kemudian orang-orang itu diseret ke sebelah shimal, sebelah kiri. Yaitu maksudnya adalah ke arah neraka. Fa aqulu, lalu aku katakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, ashabi, sahabat-sahabatku. Fa yuqalu, lalu dikatakan, innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak mengetahui, ma ahdatsu ba'daka, apa yang terjadi peninggalmu. Artinya, apa-apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Ma ahdatsu ba'daka, apa-apa yang mereka adakan yang baru sepeninggalmu. Fa aqulu kama qala al-'abdu shalih, kemudian aku berkata sebagaimana yang diucapkan oleh al-'abdu shalih, hamba yang saleh. Wa kunta alaihim, ya, itu kunta di sini ini Nabiullah Isa alaihissalam, alaihim syahidan ma dumtu fihim, yaitu dan aku dapat menyaksikan perbuatan mereka selagi aku ada di kalangan mereka. Ya, artinya ketika masih di dunia. Ila qawlihi, sampai pada ucapannya firman Allah Azza wa Jalla, Al-Azizul Hakim, yang maha mulia serta maha bijaksana. Al-Maidah, di surat Al-Maidah ayat 117 118. Fa yuqalu li, kemudian dikatakan kepadaku, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraqtahum. Ini kaitannya setelah itu, ya, dikatakan kepadaku, sebenarnya mereka itu tidak henti-hentinya kembali pada kaki-kakinya. Maksudnya adalah mereka menjadi murtad dari agama Allah sejak engkau berpisah dengan mereka itu. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dan ini diriwayatkan Imam Bukhari dan dijelaskan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali dengan nomor di Fathul Bari jilid 6 halaman 286 sampai 387. Ini bukan 387 tapi ini 280. Wa Muslim 2860. Dan di sini dijelaskan fawaid. Di sini antum bisa tulis Abdus Soleh tadi, hamba yang soleh tadi, Nabi Isa alaihissalam. Fikir hadis, apa yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, kafatul khalqi al-mash'urun ila ta'ala hufatan uratan kama khalaqahum awwala marrah. Wa fi hadha bayanun anna ma jama'un waddakhiru min mata'id dunya tarakuhu wara'a dhuhurihim fala yanfa'uhum illa ma qaddamuhu baina aydihim. Fikul hadisnya di sini adalah kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kafatul khalqi mahsurun. Kafatul khalqi mahsurun.
Artinya di sini dari makhluk kelak itu akan dikumpulkan ila ta'ala, kepada Allah Ta'ala, hufatan uratan, dalam keadaan hufah, tidak punya alas kaki, urah, dalam keadaan telanjang. Kama khalaqahum, sebagaimana Allah menciptakan mereka awwal marrah, pada awal pertama kalinya. Wa fi hada, dan dalam hadis ini bayan, penjelasan bahwasannya ma jama'uhu waddakharuhu, apa yang mereka kumpulkan dan apa yang mereka simpan, min mata'id dunya, dari perhiasan dunia, tarakuhu, mereka akan meninggalkannya, wara dhuhurihim, di balik punggung mereka, artinya tidak akan dibawa sampai matinya mereka. Bahkan di hari kiamat tidak ada sedikit pun apa yang mereka simpan dan apa yang mereka punya di dunia. Falan yanfa'uhum, tidak bermanfaat bagi mereka, illa ma qaddamu baina aydihim, kecuali apa yang mereka berikan di hadapannya mereka. Artinya di sini ketika nas-nas yang sharih dari Al-Qur'an dan Sunnah menjelaskan bahwasanya hanya amalan-amalan tertentu, hanya perhiasan-perhiasan tertentu yang akan bisa bermanfaat pada hari kiamat. Salah satunya adalah yang masyhur tentang apa? Tentang idza mata bani Adam in qata'u in qata'a amaluhum illa min thalath. Ketika tiga orang, ya, ketika seorang meninggal, ada tiga yang akan senantiasa menjadi tetap ada. Itu semuanya terputus kecuali tiga. Semua amalan terputus kecuali tiga. Itu pertama adalah shadaqatun jariyah, shadaqah jariyah, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga al-waladus shalih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan, senantiasa mendoakan kebaikan kepadanya. Dan ini kaitannya dengan lebih kaitannya menyeluruh dalam arti bahwasanya ketika kelak tiga ini akan terus mengalir, maka perhiasan dunia yang lainnya akan ditinggalkan, baik mobilnya, rumahnya, itu semua ditinggalkan. Namun bisa jadi ketika rumahnya itu dijadikan untuk diwakafkan untuk pondok pesantren, rumah tahfidz, atau bahkan dia punya tanah diwakafkan untuk menjadi kuburan kaum muslimin misalnya, atau yang lainnya, atau bahkan untuk membangun masjid, Masya Allah ya. Bagaimana sekarang dolar tinggi, dolar 16 ribuan, dan ini kalau Anda masih ingat ikhwan-ikhwan yang ada di luar negeri, Masya Allah, ini adalah mereka sekarang sedang dalam tanda kutip moncar-moncarnya, sedang naik daunnya. Karena apa yang mereka dapatkan sekarang bisa jauh lebih tinggi daripada yang biasanya. Dan terkadang hal ini menjadi ujian tersendiri. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang sekarang ini terjadi di Indonesia. Ini kita sudah mengetahui bahwasannya apa yang terjadi sekarang ini, Allah Azza wa Jalla memberikan yang terbaik. Allah Azza wa Jalla memberikan yang terbaik. Tapi bisa dilihat bahwasannya Allah Azza wa Jalla mempunyai skenario yang jauh di luar logika manusia, dan itu yang terbaik. Sebagian orang diberikan ketinggian, diberikan kemudahan dalam mengais rezeki, tapi di sisi yang lainnya Allah Azza wa Jalla menguji kepada ikhwan dan akhwat yang sekarang ini qaddarallah syafa'al, kita dilanda semuanya oleh
makhluk Allah Azza wa Jalla yang bernama COVID-19, virus corona. Bagaimana orang bisa tetap survive, bisa tetap berjibaku untuk tetap ibadah, untuk tetap menafkahi keluarganya dan seterusnya. Ini subhanallah bagian yang paling indah yang manusia didapatkan ketika mereka merasa beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan di sini dijelaskan kaitannya dengan hadis ini. Dan ini adalah apa yang mereka kumpulkan, apa yang mereka simpan dari perhiasan dunia, mereka akan tinggalkan semuanya dan tidak bermanfaat kecuali apa yang mereka tujukan kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, fawaid yang kedua, ya, di sini wa'adallahu ati wallahu la yukhliful mi'ad. Janji Allah itu pasti dan Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Al-libas ni'matun minallahi hatta yuwariya al-insan auratahu. Pakaian ini adalah termasuk nikmat dari Allah Azza wa Jalla sampai manusia itu diperlihatkan tentang auratnya. Maksudnya di sini bahwasanya baju untuk menutupi aurat ini adalah kaitannya dengan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Di mana kelak kaum muslimin itu akan diperlihatkan auratnya masing-masing. Namun saat itu adalah saat di mana orang begitu takutnya sehingga mereka pun tidak kemudian menyibukkan diri untuk bisa melihat aurat yang lainnya. Walaupun saat itu orang bisa melihat aurat yang lainnya, tapi karena saking takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada kesempatan lagi untuk bisa melihat aurat yang lainnya. Nasallahu alaihi. Kemudian fadilatu Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam annahu awwalu man yuksa yaumal qiyamah. Iya. Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim ini tentang keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, bahwasanya beliau adalah orang yang pertama kali kelak diberikan baju, diberikan pakaian pada hari kiamat. Kemudian yang lainnya adalah ta'dzibu ahlil bid'ah alladhi badalu wa ghayyaru fi dinillahi ta'ala fa kullu man fa'ala dzalika istahaqqa al-iqab. Jadi ta'dzibu ahlil bid'ah ini adab kepada ahlul bid'ah, orang-orang yang melakukan perkara yang baru dalam agama Islam. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang sering kita dengar, man amila amalan laisa alaihi amruna fawarad. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka tertolak. Di mana dari definisi bid'ah menurut Imam Syatibi, beliau mengatakan bahwasanya bid'ah ini adalah tariqatun jadidatun tudahi syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudillahi azza wajalla. Itu jalan yang baru yang diinginkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah azza wajalla, menyelisih syariat, dibuat-buat yang baru menjadi syariat, ya. Jadi dibuat-buat dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, tapi di situ menyelisihi syariat dari Nabi SAW. Dan ini yang sering dilakukan. Nasallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya
di sini kaitannya dengan mentadaburi apa yang sekarang terjadi. Ya, berapa banyak orang-orang masih menganggap remeh adanya virus corona ini. Artinya di sini berapa banyak himbauan pemerintah, himbauan masyarakat yang berkaitan dengan virus corona, tapi mereka masih nekat untuk keluar rumah, untuk berkumpul-kumpul, untuk mengadakan ini dan itu, ya. Nah, ini kaitannya dengan sama halnya kenekatan mereka untuk melakukan bid'ah dan khurafat, melakukan kesyirikan dan kebid'ahan. Mereka tetap melakukannya karena apa? Karena efek sampingnya mereka belum mengetahuinya. Sebagaimana efek samping dari corona, nasallahu alaihi wasallam, kita minta perlindungan dan keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla dari wabah tersebut. Itu belum terlihat sama sekali. Mereka mengatakan bahwasanya meninggalnya corona ini, ya, rate kematiannya itu tidak melebihi dari DB, dari kecelakaan dan yang lainnya. Namun sesungguhnya nasallahu alaihi wasallam, ya, tentang penyebaran begitu drastis, begitu dahsyatnya, dan ini yang sering kita menganggap remeh, dan kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla melindungi kita dan menjauhkan kita, dan juga segera mengangkat, ya, wabah ini dari kaum muslimin, sehingga kaum muslimin bisa melakukan puasa Ramadan dan bisa melakukan ibadah-ibadah sebagaimana yang sebelumnya. Barakallahu. Nah, ya, ini tentang adab orang yang melakukan bid'ah. Alladzina, yang mereka itu baddalu wa ghayyaru, mereka mengganti dan merubah fi dinillahi, dalam agama Allah Azza wa Jalla. Faqullu man fa'ala dzalika, dan setiap orang yang melakukan bid'ah itu nanti kelak akan berhak untuk mendapatkan iqab, akan mendapatkan hukuman. Kemudian la tanfa'u an-nisbatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza lam yusahibha al-amal bi sunnatihi wa tamassuk bi hadyihi. Tidak ada manfaatnya ketika menisbatkan kepada Rasulullah SAW, artinya keturunan Nabi SAW, atau yang sekarang sering disebut Habib, ya, jamak dari apa? Habaib. Habaib itu jamak dari Habib. Idza lam yusahibha al-amal bisunnatihi, apabila tidak mengiringi dengan amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan berpegang teguh dengan petunjuknya Nabi SAW, maka ini tertolak, ya. Kemudian al-muradu bil ashabi huna hum ahlu riddah min al-a'rab alladhina lam yastaqir al-iman fi qulubihim. Wa amma as-sahabatu al-khalasu kal-ashrati al-mubashirina bil jannah was-sabiqina al-awwalin min al-muhajirin wal ansar faqad harabu al-riddah, faqad harabu ahla riddati bi anfusihim wa amwalihim wa jadalu ahla al-kufri bi suyufihim wa ta'anu shibha al-munharifina bi asnatihim wa alsanatihim hatta laqu rabbahum 'adhin ala sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam bin nawajid. Di sini kaitannya dengan la tanfa'u, yang di sini al-muradu bil ashab. Apa yang dimaksud dengan ashab di sini? Sahabat di sini, ini adalah yang dikatakan ahlu riddah tadi, orang yang murtad tadi adalah orang yang pada zaman Nabi SAW mereka mengaku iman kepada Nabi SAW, tapi iman mereka belum matang. Iman mereka berganti-ganti. Iman mereka masih seperti kalau antum lihat seperti
binatang yang bunglon, ya, seperti bunglon. Assalamualaikum. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan kita, iman kita kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sampai hari kiamat berdasarkan manhaj salaf saleh. Nah, maksud Anda mengatakan seperti ini adalah tidak lain bahwasanya apa yang sering didengung-dengungkan oleh orang-orang yang mengaku Habib ini salah kaprah. Salah kaprahnya adalah ketika mereka menganggap bahwasanya keturunan ini adalah segala-galanya. Mereka diciumi tangannya, mereka apa yang mereka lakukan itu adalah seperti seolah-olah tidak ada istilahnya efek samping negatif dari apa yang mereka lakukan. Mereka mau mabuk, mau zina, mau mencuri, tidak masalah. Karena mereka keturunan Nabi. Dan ini tidak benar. Ini tidak benar. Ya, ini tidak dibenarkan. Kita lihat hadisnya. Ya. Di sini kaitannya dikatakan bahwasanya Nabi SAW tidak mengetahui ma ahdatsu ba'daka. Maksudnya di sini Nabi SAW itu diberitahukan bahwasanya sepeninggalmu telah ada orang-orang yang akan melakukan bid'ah. Akan melakukan bid'ah. Dan lakukan apa-apa yang baru dalam agama Islam. Sedangkan Nabi SAW sudah wafat. Nabi SAW sudah wafat. Sehingga di sini kaitannya bahwasanya bid'ah itu terjadinya sepeninggal Nabi SAW. Dan tidak dipungkiri bahwasanya sekarang itu sekarang ini orang-orang yang mengaku sebagai Habib itu sering menjalankan syariat Islam terbalik dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan mereka hidayah. Nah, ini di kata-kata Abdus Soleh Isa bin Maryam ini jadikan penjelasan lebih lanjut lagi bahwasanya di dalam riwayat yang lainnya disebutkan kaitannya dengan Abdus Soleh tadi, hamba yang soleh. Kenapa disebutkan di situ Nabi Isa? Karena di sini diriwayatkan dan hadis yang sahih kaitannya dari diriwayatkan kadzalika yarudduhu ma taqaddama min hadithi Fadlah al-Ansari radhiyallahu anhu fa fihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam ya rabbi hadha shahidtu ala man baina adhurihim fa kaifa bima lam arah. Wahai Rabb, aku menyaksikan ya orang-orang yang di belakang punggung mereka. Dan bagaimana dengan orang-orang yang aku tidak lihat? Artinya di sini kaitannya dengan surat Al-Maidah ayat 117. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan sungguhnya engkau adalah mengetahui segala sesuatu.
menyaksikan segala sesuatu. Karena di sini kaitannya Rasulullah SAW pernah bersabda dari Abdullah bin Mas'ud, "Syahidun 'alaihim ma dumtum fihim fa idza tawafaitani fakuntu anta raqibu 'alaihi." Jadi aku bisa menyaksikan apa yang terjadi selama aku itu masih hidup. Namun sepeninggalku, ketika engkau telah mewafatkanku, maka engkaulah ya Allah ar-raqibu alaihim. Engkaulah yang mengawasi atas mereka. Karena di sini kaitannya dengan al-hasil anna ardal a'malil ummah kullaha ala Nabi SAW. Ba'da mautihi laisa alaihi dalilun sahihun illa ma warada an aradis salah alaihi salatu wassalam. Artinya di sini bahwasanya pembentangan amalan-amalan umat Nabi SAW kepada Nabi SAW itu tidak ada sepeninggalnya. Artinya Nabi SAW tidak akan mengetahui apa yang dilakukan oleh umatnya. Namun di sini yang Nabi SAW ketahui, ya, yaitu adalah orang-orang, ya, pembentangan amalnya itu adalah tentang sholawat kepada Nabi SAW, di mana diriwayatkan Imam Tabrani an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma marfu'an, diriwayatkan dari Ammar bin Yasir marfu'an secara marfu', inna lillahi ta'ala malakan, inna lillahi ta'ala malakan a'tahu sam'al ibad falaysa min ahadin yusalli alayya illa ablaghaniha wa inni sa'altu rabbi alla yusalli alayya abdun salatan illa shalla alayhi 10 amsalha wa huwa hadisun hasan. Sesungguhnya bagi Allah itu mempunyai malaikat yang Allah berikan kepadanya sam'al ibad, semua pendengaran dari semua hamba-Nya. Falaisa min ahadin yusalli alayya, dan sungguhnya tidaklah seorang itu bersolawat kepadaku illa ablaghaniha, kecuali itu akan disampaikan kepada aku, bisa menyampaikan, bisa ini sampai kepadaku. Wa inni, ya, sa'altu rabbi, dan aku meminta kepada Rabbku, alla yusalli alayya abdun salatan illa shalla alaihi 10 amsalha. Tidaklah seorang itu bersolawat kepadaku dengan satu solawat kecuali Allah Azza wa Jalla, ya, bersolawat kepadanya 10 kali dengan isi. Dan ini hadisnya hasan. Artinya di sini, kalau tadi katakan tentang bahasanya Nabi SAW, kaitannya innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, engkau tidak mengetahui apa yang terjadi sepeninggalmu, betul, tentang amalan-amalan umatnya Nabi SAW. Tapi tentang solawat Nabi SAW itu dengan izin Allah Azza wa Jalla tersampaikan kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar siapa yang bersolawat kepadanya, kepada Nabi SAW, itu akan dilipat gandakan. Dan sebagaimana kita ketahui, apa arti solawat Allah Azza wa Jalla kepada nabinya dan malaikat kepada nabinya? Innallaha sholli 'alan nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada nabinya. Artinya di sini solawat Allah Azza wa Jalla itu adalah memuji. Sana'un Nabi SAW amam mala'il a'la fis sama', itu Allah Azza wa Jalla itu memuji Nabi SAW di hadapan para malaikatnya di langit. Dan malaikatnya itu bersolat kepada Nabi SAW adalah mendoakan kebaikan kepada Nabi SAW. Ini yang dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Nah,
Sekarang kita masuk pada hadis selanjutnya. Al-Hadi Asyara. Hadis yang ke-11. Yang ke-11. Di mana tadi penjelasannya sebenarnya ada banyak fawaid yang bisa diambil, tapi insyaallah biidznillah itu sudah mencukupi tentang riwayat-riwayatnya sebenarnya banyak kita ambil. Ya. Bisa ditambahkan bayan istihbabul istima'al qira'ah wal isgha' ilaiha wal buka' indaha wa tadabbur fiha. Ini juga penjelasan tentang dianjurkannya untuk mendengarkan bacaan dan berdiam, bahkan menangis ketika dibacakan Al-Quran, dan juga mentadaburi apa yang ada di dalamnya dalam bacaan tersebut, bacaan Al-Quran. Kemudian juga yang lainnya adalah tentang an-nafi bayanul manaqib, ya, bayan manaqibat, ya, manaqib Abdullah bin Mas'ud, min manaqib Abdullah bin Mas'ud. Di dalamnya itu ada penjelasan tentang keutamaan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian juga yang lainnya banyak. Coba kita bahas ke kesempatannya. Tapi di sini kaitannya dengan hadis 166. Sekarang kita akan bahas al-hadis yang asyara. An Abi Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah SAW anil khadfi wa qala innahu la yaqtulu sayda wa la yanka'al aduwa wa innahu yafqa'ul ayna wa yaksiru sinna. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin anna qariban libni Mughaffal qadhafa fanahahu wa qala inna Rasulullah SAW naha anil khadfi wa qala innaha la tasidu saydan thumma ada faqala uhaddithuka anna Rasulullah SAW naha anhu thumma udta dahdifu la ukallimuka abadan. Ya, insyaallah hadis ini kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Barakallahu fikum. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.